Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Koryana, NIM D1B1200285 dari kelas C Ahli Jenjang Universitas Megariski Makassar. Nah, saya membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas wawasan ilmu farmasi. Nah, dalam video ini saya akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama, pengertian obat, yang kedua, pengulangan obat, dan yang ketiga yaitu jenis-jenis dari sediaan farmasi. Nah, kita masuk pada materi yang pertama atau poin yang pertama yaitu pengertian dari obat. Obat merupakan semua bahan tunggal atau bahan campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian luar maupun bagian dalam tubuh guna mencegah, meringankan, serta menyembuhkan penyakit. Nah, untuk penggolongan obat sendiri terdiri atas obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotik, dan obat psikotropik. Nah, untuk obat bebas, obat ini ditandai dengan logo berwarna hijau dengan tepi hitam. Nah, di mana obat bebas ini merupakan obat yang ditandai dengan logo berwarna hijau tepi hitam pada setiap kemasannya. Nah, obat ini dapat dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Kemudian obat bebas terbatas, di mana obat ini ditandai dengan logo berwarna biru dan tepi hitam di pinggirannya di setiap kemasan. Nah, obat ini sebenarnya merupakan obat keras, akan tetapi masih bisa dibeli tanpa resep dokter, tapi dalam jumlah yang terbatas. Kemudian obat bebas terbatas ini ditandai dengan 6 peringatan di kemasannya yang berwarna hitam seperti ini. Kemudian obat keras. Nah, obat keras ini ditandai dengan logo berwarna merah dengan tulisan di tengah huruf K tepi hitam. Nah, obat ini hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Contohnya yaitu ranitidin, amoxicillin, dan obat psikotropika. Obat psikotropika ini merupakan obat keras alami atau sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif. Efek dari obat ini bisa mempengaruhi saraf pusat dan menyebabkan perubahan yang khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya yaitu diazepam. Kemudian obat narkotika. Obat adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Nah, rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan, obat ini dapat diperoleh hanya dengan resep dokter. Contohnya yaitu kodein. Nah, kita masuk pada sediaan farmasi. Sediaan farmasi merupakan bahan obat, obat tradisional, serta kosmetika. Nah, jenis atau bentuk dari sediaan farmasi itu terdiri dari 3, yaitu padat, semi padat, serta cair. Nah, untuk bentuk sediaan padat terdiri dari tablet, kapsul, kaplet, serbuk, pil, serta suppositoria. Semi padat atau setengah padat. Nah, bentuk sediaan ini digunakan untuk obat luar, dioleskan pada kulit untuk terapi, perlindungan kulit, atau kosmetika. Terdapat beberapa bentuk sediaannya yaitu salep, krim, dan pasta. Nah, kita masuk pada pengertian salep, di mana salep merupakan sediaan semi padat yang berminyak, yang memiliki aliran plastik dan memiliki basic anhidrat, serta memiliki nilai yield yang tinggi dan tahan terhadap dorongan aliran, yang digunakan pada kulit, membran mukosa, rektum, dan pembuatannya dengan cara digosok serta secara berkelanjutan. Kemudian krim. Krim merupakan sediaan semi padat yang ditujukan untuk penggunaan luar dengan aliran pseudoplastik yang memiliki nilai yield sangat kecil sehingga tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, terdiri atas 2, yaitu krim berair dan berminyak, di mana basis minyak dalam air dicuci sedangkan basis air dalam minyak sebagai basis emuluen. Pasta merupakan sediaan semi padat untuk penggunaan eksternal
atau penggunaan luar dengan konsistensinya lebih kaku dari salep dengan 20% sampai 60% padat, halus, dan basis yang digunakan anhidrat atau larut air. Nah, untuk bentuk sediaan farmasi yang berbentuk cair, ada beberapa bentuk sediaannya, yaitu sirup, eliksir, suspensi, dan emulsi. Sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakarosa, di mana sirup mengandung sukrosa atau gula lain dalam kadar yang tinggi. Kemudian eliksir. Eliksir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau yang sedap, mengandung obat dan selain obat seperti pemanis, pewangi, dan pengawet. Digunakan secara oral, di mana pelarut utama yang digunakan yaitu etanol, biasa juga ditambahkan gliserol, sorbitol, dan propilenglikol. Selanjutnya suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase air. Sedangkan emulsi adalah sediaan cair yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat yang terdispersi dalam cairan pembawa dan distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok.